Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Maksud gue Teh Cica yang upload ya. Gimana perasaan kalian pas ngedengerin Teh Cica ngupload 8 episode sebelumnya? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memutuskan untuk melakukan serangan tiba-tiba bersama Jiying untuk melawan raja monster yang ada di tempat ini. Jiying lalu melompat dan sepasang pisau tajam menembus bagian belakang tubuh pemimpin binatang itu. Pada saat Jiying menyerang pemimpin binatang itu, Xiaoyan juga melompat tinggi dan terus-menerus menebas kawanan binatang yang menuju ke arahnya. Pemimpin binatang itu pun menjadi sangat marah. Setelah Jiying berhasil menyerang bagian belakang monster itu, pemimpin binatang itu pun sangatlah marah sekarang. Dia langsung mengejar Jiying yang melesat ke arah Xiaoyan. Dia lalu mengeluarkan cakar besarnya dan diarahkan ke arah Xiaoyan dan Jiying. Mereka pun tidak punya kesempatan lagi untuk mendekatinya. Tanpa khawatir, Xiaoyan dan Jiying berdiri berdampingan dan memandang pemimpin binatang itu. Lalu Xiaoyan mengepalkan api di tangannya dan langsung diarahkan kepada pemimpin binatang itu. Buat! Pemimpin binatang itu pun diledakkan oleh pukulan berat ini. Namun Xiaoyan dan Jiying terlihat terkejut saat melihat sisik di kepala pemimpin binatang itu hanya sedikit membengkak saja dan tidak ada darah yang keluar ataupun luka di sekitarannya. Skill bertarung yang selalu dibanggakan tiba-tiba kehilangan efeknya. Wajah Xiaoyan dan Jiying pun sangat berubah muram kali ini. "Xiaoyan, coba kamu serang dia dengan kekuatan jiwamu saja," ucap dari Jiying. Tetapi ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melakukan teknik pertarungan jiwa, bayangan besar tiba-tiba melintas. Walaupun setelah berulang kali terkena serangan Xiaoyan, pemimpin binatang itu tetap saja bisa selincah sebelumnya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa dan tidak terpengaruh sedikitpun. Dalam sekejap dia telah muncul di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan secara nurani mengangkat pedangnya dan saat yang sama kekuatan jiwanya lalu meledak dengan cepat. Buar! Telapak tangan pemimpin binatang itu beradu dengan pedang Xiaoyan. Lalu mereka berdua pun sedikit terhuyung ke belakang akibat tabrakan dari serangan itu. "Kamu sedikit mengejutkanku," ucap dari Xiaoyan. Pemimpin binatang itu lalu tertawa. Dengan tanpa jeda dia pun lalu mengarahkan cakarnya terus-menerus menembaki ke arah Xiaoyan. Tetapi pada saat berikutnya pemimpin binatang itu menyadari bahwa cakar yang tajam yang dia tembakkan sangat melambat dan tubuhnya tampak terasa sedikit kaku. Ternyata saat Jiying berhasil menikamnya dari belakang, dia menggunakan pedang angin untuk memasukkan energi salju dan es ke dalam tubuhnya. Domain energi es dan salju adalah skill baru Jiying kali ini. Pada saat ini pemimpin binatang itu terjebak dalam lapisan es yang dingin di dalam armornya sendiri. Melihat ini, Xiaoyan berdiri di depan pemimpin binatang sambil tersenyum. Dan pedang kecilnya berwarna merah ungu muncul di tangannya. Ini adalah pedang yang dibentuk dari kekuatan jiwa. Lalu Xiaoyan dengan cepat langsung melesat dan menghunuskan pedang itu ke arah dada pemimpin binatang itu. Hiat, buar! Pisau dengan penuh kekuatan jiwa menembus armor pemimpin binatang itu hingga menusuk ke bagian jantungnya. Dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya langsung menyebar dan meremukkan seluruh organ penting di dalam tubuhnya. Akhirnya dia terbunuh juga, ucap dari Jiying. Benar-benar merepotkan kali ini, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu binatang-binatang ecemehe lainnya, mereka melihat pemimpinnya mati, mereka lalu melarikan diri dan bersembunyi ke dalam pegunungan Qiangshan ini. "Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bisa mengubah kekuatan jiwa menjadi hal yang nyata. Xiaoyan, kamu benar-benar semakin kuat," ucap dari Jiying. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Setelah dikepung oleh gerombolan binatang buas selama beberapa jam, semua orang saat ini merasakan kelelahan. Lalu Xiaoyan dan Jiying pun kembali ke anggota kelompok yang lainnya. Akhirnya Xiaoyan kembali kepada kelompoknya. Karena keberhasilan rencana ini, semua orang pun lalu bersuka cita. Lalu Xiaoyan menatap si kecil Xiu.
Cepatlah cari semua ramuan obat tingkat tinggi di pegunungan ini, ucap dari Xiaoyan kepada si kecil Xiu. Begitu si kecil Xiu mendengar ini, dia langsung merintih dalam pelukan King Mu'er dan tampak sedih. Melihat itu, King Mu'er lalu berkata, "Hei, pegunungan hijau ini begitu besar dan dia harus mencari ke semua sudut gunung untuk mencari bahan obat? Itu maksudmu?" ucap dari King Mu'er. "Ya, tentu saja dia harus temukan semuanya. Ini adalah situs kuno. Setelah ratusan ribu tahun, pasti banyak bahan obat bermutu tinggi di sini. Aku rasa tidak akan butuh banyak waktu untuk mencarinya jika si kecil Xiu ini membantu kita," ucap dari Xiaoyan. Si kecil Xiu hanya bisa mengangguk dan dengan enggan memimpin semua orang berjalan untuk menemukan bahan obat tingkat tinggi lainnya. Setelah beberapa waktu berlalu, si kecil Xiu pun berhasil menemukan bahan obat tingkat tinggi. 5 pin Purple Cloud Soul Grass, 6 pil darah dan Zi, buah manis Louis Pin. Wow, tidak hanya itu, buah petir Kingpin pun ada di sini. Rumput kuning kekacauan ini benda yang sangat bagus, ucap dari Xiaoyan. Semua orang mengikuti si kecil Xiu untuk mencari bahan obat bermutu tinggi. Dan suara teriakan gembira Xiaoyan hampir tidak pernah berhenti. "Hei, lihat rumput kuning ini. Wah, bagus sekali. Efeknya akan sangat berguna untuk kita di masa datang," ucap dari Xiaoyan. "Benda ini bisa mempercepat peningkatan kekuatan dalam pelatihan," ucap Xiaoyan lagi. Ini sangat menakjubkan. Semua orang pun merasa kagum dan banyak panen meriah sekarang. Kemudian Xiaoyan menatap si kecil Xiu. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata kepada si kecil Xiu, "Sekarang aku sudah memiliki semua bahan obat yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatanmu dari bintang 2 kaisar menjadi bintang 5 kaisar," ucap dari Xiaoyan kepada si kecil Xiu. Si kecil Xiu pun begitu dia mendengar itu dia sangat bergembira. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian mereka pun lalu menemukan sebuah danau yang jernih sekali airnya seperti cermin. "Wow, danau ini sangat indah," ucap dari King Mu'er. Si kecil Xiu pun ingin melompat ke arah danau, namun ditahan oleh King Mu'er. Semua orang juga bergerak mencoba mendekati danau ini. "Hati-hati, tempat ini tidak sesederhana kelihatannya," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, apakah kamu melihat ada bahaya di danau ini?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu menjawab, "Tidak sih, namun aku hanya merasakan sesuatu hal yang aneh. Ada tempat yang begitu indah seperti ini, tetapi sebelum-sebelumnya padahal kita selalu mendapatkan situasi yang sangat berbahaya. Kalau begitu, begini saja Xiaoyan. Bagaimana jika kamu melepaskan kekuatan jiwamu? Apakah kamu bisa merasakan sesuatu yang aneh atau tidak kali ini?" ucap dari Nan Erming. "Kekuatan jiwa tidak bisa menembus danau itu," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu memandang si kecil Xiu yang dia pegang di tangannya, yang masih saja ingin melompat ke dalam danau. Si kecil Xiu, "Apakah ada bahaya di danau itu?" tanya dari King Mu'er. Si kecil Xiu lalu berkata, "Meow, meow, meow." "Apa yang dia katakan?" tanya dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, "Aku sayang kamu," ucap dari King Mu'er. "Apa yang benar saja?" ucap dari Xiaoyan. Tidak, si kecil Xiu juga tidak tahu. Ia hanya ingin pergi ke danau untuk berendam. "Aku pikir jika si kecil Xiu saja berani pergi ke danau, bukankah itu menunjukkan bahwa tidak ada bahaya di dalam danau itu?" ucap dari King Mu'er. Setelah mendengar kata-kata King Mu'er, Xiaoyan pun lalu mengangguk. King Mu'er benar, si kecil Xiu saja sangat mengenali tempat ini. Mari kita maju dan menyaksikannya. Aku benar-benar ingin tahu rahasia apa yang dimiliki danau ini. Hingga kekuatan jiwaku saja tidak bisa untuk menembusnya, ucap dari Xiaoyan. Setelah semua orang tiba di danau, tampak ada energi yang tidak dapat dijelaskan mengalir keluar dari danau itu. Melihat energi danau itu, si kecil Xiu semakin bersemangat. Dia terus berjuang mati-matian untuk melompat dari lengan King Mu'er. "Hei, mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah ada sesuatu yang kamu sukai di dalam danau itu?" tanya dari King Mu'er kepada si kecil Xiu. "King Mu'er, mungkin benar ada harta di dalam danau itu. Sepertinya ia juga sangat ingin bergegas untuk memasuki danau itu," ucap dari Xiaoyan. "Benarkah?" tanya dari King Mu'er. Tetapi King Mu'er tetap saja penuh dengan kewaspadaan.
karena dia seperti mendengar suara samar yang muncul dari ujung danau ini, seolah-olah seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi di sana. Dan saat semua orang mendengarnya, Xiaoyan lalu mengingatkan semua orang untuk berhati-hati dan mengawasi sekitaran mereka. Ketika suara nyanyian itu dari kejauhan perlahan menjadi lebih terdengar, aroma aneh muncul dari danau. Tetapi semua orang buru-buru menahan napas dan mundur beberapa langkah. Namun bagi si kecil Xiu, aroma itu terasa sangat menyegarkan. Hidung kecilnya terus mengendus-ngendus dengan liar. Pada saat ini suara nyanyian itu tiba-tiba menjadi semakin keras. Dan banyak tetesan air terbang dari dedaunan teratai dengan secara aneh menyatu dan mengembun menjadi batu kristal yang besar. Batu kristal itu sangat jernih dan cemerlang berada di tengah-tengah danau. Segera setelah itu seberkas cahaya kuning meledak tiba-tiba di tengah-tengah danau. Nyanyian itu berhenti tiba-tiba dan danau itu menjadi lebih tenang lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya aromanya saja yang tetap sama, tetapi batu kristal besar itu tidak lagi jernih dan tembus cahaya. Ada aliran cahaya kuning yang muncul di dalamnya. Melihat itu, King Mu'er lalu berkata, "Apa itu?" Akhirnya si kecil Xiu pun berhasil keluar dari lengan King Mu'er dan menjatuhkan dirinya ke danau. King Mu'er lalu berteriak, "Si kecil Xiu!" ucap dari King Mu'er. "Meong, meong, meong, apa itu?" "Aku sayang sama kamu," ucap dari King Mu'er. Mengulurkan tangannya untuk mengajak semua orang untuk memasuki air. Si kecil Xiu lalu mengatakan bahwa tempat ini adalah inti dari reruntuhan kuno. Tempat ini disebut Danau Kuei-hu Yangling. Air danau ini dapat menyehatkan jiwa, ucap dari King Mu'er. Yang benar saja, ternyata ada danau spiritual seperti itu. Ayo kita segera masuk ke dalam air kalau begitu, ucap dari Xiaozan. Tetapi Xiaoyan menghentikan Xiaozan dan kemudian berkata, "King Mu'er, coba tanyakan kepada si kecil Xiu, kenapa dia tidak mengatakan ini sebelumnya?" ucap dari Xiaoyan. "Meong, meong, meong." "Apa itu?" tanya dari Xiaoyan. Dia berkata dia tidak bisa mengatakan itu sebelum dia memasuki danau. Jika dia melanggarnya, maka energi yang menyehatkan itu tidak akan aktif, ucap dari King Mu'er. "Oh begitu ya, kalau begitu ayo kita segera masuk ke dalam air saja," ucap dari Xiaoyan. Lalu semua orang pun melompat ke arah danau. Saat berendam di dalam air danau yang penuh dengan aura surgawi yang kaya, mereka merasakan energi lembut yang menembus ke arah tubuh mereka dan tulang mereka. Dan semua orang merasa bahwa tulang dan otot-otot mereka perlahan berfluktuasi. Setelah itu si kecil Xiu lalu bercerita bahwa efek hebat dari danau ini akan berlangsung selama 7 hari. Jadi dia pun memerintahkan semua orang untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini dan menyerap semua energi dari danau ini. Tetapi Xiaoyan masih tidak puas. Dia merasa bahwa kaisar kuno yang dulu telah membangun tempat ini sepertinya dia agak pelit. Sambil berendam, Xiaoyan pun mengamati batu kristal yang melayang di tengah-tengah danau ini. "Sebenarnya untuk apa batu kristal itu di sana?" tanya dari Xiaoyan. Orang-orang lalu berkata, "Entahlah, mana aku tahu," ucap dari orang-orang. Sementara itu King Mu'er tiba-tiba bangkit dari kolam. Dia seperti melihat si kecil Xiu sedang berkomunikasi dengan batu itu. Xiaoyan segera bertanya, "Apa yang dikatakan oleh si kecil Xiu itu?" tanya dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, dia bilang bahwa batu kristal adalah pusat untuk memasuki kristal kuno kaisar ini, ucap dari King Mu'er. Kegembiraan lalu muncul di setiap wajah orang-orang. Xiaoyan lalu berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan dengan batu kristal itu?" tanya dari Xiaoyan lagi. King Mu'er lalu memegang si kecil Xiu di tangannya. Dia lalu berkata, "Si kecil Xiu ini berkata kepadaku, lakukan apa saja untuk menghancurkan kristal itu. Jika kita berhasil menghancurkan kristal itu, kita akan mendapatkan sebuah kejutan. Selama energi dari tubuh yang mengeras dan aroma roh yang menutrisi tidak menghilang, kita dapat menghancurkan batu kristal itu dengan kekuatan kita. Kita tunggu sampai 7 hari saja dulu," ucap dari King Mu'er. Mendengar itu orang-orang lalu mengangguk. Singkat cerita 7 hari pun telah berlalu. Xiaozan yang sudah tidak sabar berkata,
Baiklah, siapa duluan yang akan mencoba untuk menghancurkan kristal itu? Tanya dari Xiaozhan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, silahkan, silahkan kamu coba duluan saja. Tetapi jangan gunakan semua kekuatanmu di awal, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, baiklah, ucap dari Xiaozhan. Dokinya pun segera melonjak dari tubuh Xiaozhan. Tinju kanannya segera dihantamkan ke arah batu kristal itu. Buar! Tetapi permukaan batu kristal yang tampak keras ditutupi dengan gelombang kuning pucat, riak menyebar sepenuhnya menghilangkan serangan Xiaozhan kali ini. Xiaozhan terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Aku merasa sedang memukul air saja, ucap dari Xiaozhan. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya ini bukan kristal. Ini adalah jenis batu yang aneh dari langit. Batu kristal ini awalnya terbentuk dari kondensasi tetesan air. Coba serang lebih kuat lagi, ucap dari Xiaoyan. Xiaozhan kembali meninju batu kristal itu, tetapi seperti tadi, seolah-olah dia memukul sebuah air. Xiaoyan lalu berkata, coba dengan serangan penuhmu, ucap dari Xiaoyan. Xiaozhan lalu kembali menghantamkan tinjunya. Kali ini gelombang kuning pucat seperti air di permukaan batu kristal itu hanya beriak dan tersebar oleh kekuatan besar Xiaozhan. Dan batu kristal itu mulai bergetar. Xiaozhan lalu berkata, batu kristal ini benar-benar menyerap dokiku, ucap dari Xiaozhan. King Mu'er segera berkata, Xiaozhan, lebih baik kamu mundur dulu, ucap dari King Mu'er. Tetapi sudah terlambat. Bayangan tinju kuning kemasan meledak keluar dari batu kristal menghantam Xiaozhan kembali. Buar! Xiaozhan pun terpental mundur ke belakang. Xiaozhan lalu mengusap darah di sudut mulutnya dan berkata, batu kristal ini sangat aneh. Tidak hanya dapat menyerap doki, tetapi juga dapat menggunakan doki itu untuk menyerang kembali, ucap dari Xiaozhan. Semakin kuat serangannya, semakin kuat serangan balik darinya. Xiaoyan lalu mengamati si kecil Xiu di tangan Mu'er. King Mu'er lalu berkata, apa itu berarti kita tidak bisa memasuki istana kuno lagi? Tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, belum tentu. Sejak Kaisar Bintang 9 meninggalkan pusat pintu masuk ini, pasti ada cara untuk kita memecahkannya. Hanya kita belum menemukannya saja. Begitu kita bisa mengetahui kelemahannya, kita pasti bisa menghancurkannya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan kembali mengamati batu kristal untuk memikirkan metode menghancurkan batu kristal itu. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya kita harus menggunakan serangan terkuat kita, ucap dari Xiaoyan. Nan Erming lalu berkata, kita semua sudah melihat kekuatan serangan Xiaozhan masih belum cukup untuk menghancurkan batu kristal ini. Bagaimana kalau Long Yan dan Xiaoyan saja yang menyerang batu kristal itu, ucap dari Nan Erming. Long Yan lalu melangkah maju dan berkata, sepertinya aku duluan ya ayah, ucap dari Long Yan. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, baiklah, tapi kamu harus berhati-hati, ucap dari Xiaoyan. Long Yan lalu mengepalkan tangannya, tombak petir pun terbentuk. Setelah itu diarahkan ke arah batu kristal itu. Dadedor, dadedor, buar! Gelombang kuning pucat di permukaan batu kristal itu tidak beriak sedikit pun. Batu kristal itu memancarkan cahaya kuning dan menyerap doki Long Yan. Tombak petir yang sama muncul lalu ditembakkan ke arah Long Yan. Tidak seperti Xiaozhan sebelumnya, Long Yan telah bersiap-siap untuk serangan balik ini. Buar! Long Yan pun mundur beberapa langkah. Xiaoyan lalu melangkah maju dan berkata, kali ini baiklah, aku akan mencobanya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan api surgawi segera dialirkan ke arah pedangnya. Pedang itu pun lalu diayunkan ke arah batu kristal itu. Bledu, buar! Batu kristal itu pun bergetar, tetapi tidak ada retakan sedikit pun. Batu kristal itu kembali menyerap doki milik Xiaoyan. Pedang besar yang sama persis diayunkan dari batu kristal ke arah Xiaoyan. Buar! Xiaoyan pun segera mengalirkan api surgawi kepada pedangnya dan menangkis serangan balik itu. Dadedor, dadedor, buar! Xiaoyan pun mundur beberapa langkah. Xiaoyan lalu berkata, tidak aku sangka serangan terkuatku bahkan tidak bisa membuatnya retak sedikit pun, ucap dari Xiaoyan. Long Yan kembali melangkah maju dan menyerang batu kristal itu. Tartetor, tartetor, buar! Sama seperti sebelumnya, batu kristal itu memberikan serangan balik kepada Long Yan.
Tetapi kini mulai ada sedikit retakan di batu kristal itu. Xiaoyan yang melihat itu dia lalu berkata, "Longyan, sepertinya lebih baik kita menyerang secara bergantian," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Longyan pun lalu mengangguk. Tetapi saat semua orang melihat batu kristal itu, retakan di batu kristal itu tiba-tiba menghilang. Melihat itu, ekspresi semua orang tiba-tiba muram. Xiaoyan lalu berkata, "Serangan kita berdua tidak cukup. Kita semua harus menyerangnya secara bersama-sama," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang pun segera membentuk formasi, mengirimkan kekuatan mereka kepada Xiaoyan. Api surgawi yang menyala di pedang besar semakin menyala. Xiaoyan pun segera menghantamkan pedang di tangannya. Buar! Batu kristal itu bergetar. Batu itu segera menyerap Doki dengan cepat dan kuat. Dan kemudian mengirimkan serangan balik kepada Xiaoyan. Xiaoyan dengan mudah menangkis serangan balik itu. Buar! Tiba-tiba terdengar sebuah retakan. Xiaoyan tanpa henti menghantamkan pedangnya. Dadedok, dadedok, buar! Retakan batu kristal itu menjadi semakin besar. Dan potongan-potongan batu di permukaan mulai mengelupas. King Mu'er lalu berkata, "Hati-hati Xiaoyan," ucap dari King Mu'er. Trak, trak, pring, buar! Batu kristal itu pun pecah. Badai energi lalu meledak dari batu kristal yang pecah. Xiaoyan segera melebarkan sayapnya untuk menghalangi badai energi itu mengenai teman-teman di belakangnya. Xiaoyan lalu terpental jauh ke belakang. Orang-orang lalu serentak berkata, "Xiaoyan," ucap dari mereka. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan seperti biasa nantikan konten gue atau video gue berikutnya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.